Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Ismi Aja Rahmawati akan mencoba untuk menyampaikan video permasalahan siswa terkait pembelajaran, yakni pembelajaran hypnoteaching. Sebelumnya saya sharekan terlebih dahulu. Ini adalah masalah yang terdapat pada siswa saya, yaitu kelas 11 APPH, ketika belajar mata pelajaran agribisnis tanaman buah atau mata pelajaran produktif. Yang saya temukan adalah rendahnya motivasi belajar siswa ketika mengikuti pembelajaran di jam terakhir. Nah, ini adalah masalah yang saya dapatkan ketika saya mengajar di kelas. Adapun masalah tersebut dikategorikan atau saya dapatkan ketika saya mengkategorikan dan mempelajari dan mengidentifikasi selama belajar. Adapun hasil identifikasinya yang pertama adalah pembelajaran agribisnis tanaman buah itu dilakukan oleh siswa kelas 11 ATPH di jam terakhir di hari Selasa pukul 12.45 waktu Indonesia Barat sampai 15.00 waktu Indonesia Barat setiap minggunya. Dilihat ketika pembelajaran di kelas, siswa sering terlihat mengantuk dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Juga siswa terlihat kurang bersemangat ketika mengikuti pembelajaran secara teori. Nah, maka dari itu perlunya dorongan atau teknik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan metode pembelajaran hypnoteaching itu kita bisa lakukan untuk mengembalikan motivasi belajar siswa di jam terakhir. Nah, adapun permasalahan tersebut bisa diatasi dengan pembelajaran hypnoteaching. Tujuan dari hypnoteaching adalah untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan hypnoteaching sendiri itu merupakan teknik dan seni mengajar dengan menggunakan sugesti-sugesti positif dengan cara merubah gelombang otak yang menjadikan proses pembelajaran semakin efektif dengan kondisi kesiapan mental siswa yang bagus dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika menerapkan hypnoteaching, yang pertama adalah niat atau motivasi. Yang kedua pacing, yang ketiga leading, yang keempat berikan pujian, yang kelima modeling. Yang pertama, niat dan motivasi. Niat yang besar dan tekad yang kuat itu bisa menumbuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi, termasuk ketika proses pembelajaran. Maka dari itu, guru bisa berperan memberikan rangsangan untuk menumbuhkan niat dan motivasi belajar siswa di kelas. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita bisa menggerakkan atau merangsang siswa untuk menumbuhkan niat yang kuat dan motivasi belajar mereka untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, pacing. Pacing berarti menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa, serta gelombang otak dengan orang lain atau dengan siswa. Nah, kita bisa menyamakan posisi kita, gerak tubuh kita, bahasa yang akan kita gunakan selama pembelajaran, serta bisa memberikan sugesti dan menjadikan gelombang otak kita sama dengan siswa. Jika siswa dalam posisi duduk, kita juga bisa menyamakan posisinya dengan siswa, sehingga mereka bisa mendapatkan gelombang yang sama dengan kita atau pendidik atau guru untuk sama-sama bisa menyelesaikan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian leading. Leading berarti memimpin atau mengarahkan sesuatu. Leading biasanya dilakukan setelah proses pacing.
peserta didik akan merasa nyaman dengan suasana pembelajaran yang berlangsung. Nah, ini bisa diterapkan ketika selesai proses pacing. Jadi tahapannya berikan niat dan motivasi, rangsangan motivasi terhadap siswa, baru kita menyamakan posisi, kemudian bahasa, gelombang otak dengan siswa, lalu kita bisa melakukan leading atau memimpin siswa. Caranya, kita bisa menggunakan kata positif dan mengubah kata-kata negatif yang kita temukan selama kondisi di kelas. Misal, ketika di kelas ada suasananya ribut atau gaduh dan ramai karena siswa mengobrol dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan atau mengganti kata jangan ramai, tetapi diganti dengan mohon tenang. Mohon tenang anak-anak. Nah, itu merupakan kata-kata positif yang kita bisa gunakan ketika menerapkan leading. Selanjutnya adalah berikan pujian. Adanya reward atau konsekuensi logis dalam proses pembelajaran itu kita sebut dengan pujian. Nah, pujian ini diperlukan oleh pendidik untuk siswa agar bisa ada peningkatan harga diri seseorang. Jadi ketika pendidik bertanya terhadap materi yang sudah atau yang akan dipelajari hari ini, ada siswa yang menanggapi dan ada siswa yang memberi respon baik, menjawab dengan baik, maka kita bisa untuk memberikan reward kepada siswa yang menjawab tersebut. Nantinya, ketika siswa diberikan reward, siswa akan merasa senang dan bersedia untuk kembali fokus mengikuti pembelajaran ketika selesai diberikan pujian. Reward itu boleh dengan barang ataupun dengan kata-kata pendidik secara langsung. Tentunya kata-kata dalam hal yang positif dan membangun untuk siswa bisa mengikuti pembelajaran dan fokus di kelas. Selanjutnya, modeling. Nah, modeling ini merupakan proses pemberian teladan atau contoh melalui ucapan dan perilaku. Dalam hal ini, guru sebagai pusat model di kelas. Guru berperan untuk memberikan teladan dan contoh baik melalui ucapan maupun perilaku. Dan kata-kata yang diucapkannya ataupun perilaku yang diucapkannya itu harus konsisten dan terus berkelanjutan sehingga siswa mendapatkan contoh teladan atau modeling yang tepat ketika dia melaksanakan proses pembelajaran sehingga dia akan lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran ketika dia sudah menemukan model yang tepat, yaitu pendidik atau gurunya sendiri. Baik, itulah merupakan solusi atas permasalahan yang saya temukan. Demikian, mudah-mudahan solusi tersebut dapat diterapkan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.